Itu sebabnya tujuan dari asesmen ini tentunya dalam rangka pengembangan kompetensi ke depan. Satu kata penting juga ya, Pak Moko, objektivitas, kejujuran dalam pengisiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru DKI Jakarta, kembali kita bertemu di kegiatan podcast BKTK DKI Jakarta, tempat kita berbicara santai terkait isu-isu yang relevan tentang pendidikan. Baik, untuk kegiatan podcast kita kali ini masih membahas tentang asesmen kompetensi guru. Jika pada podcast sebelumnya kita membahas tentang pengembangan instrumen, nah, untuk podcast kita kali ini, kita akan bahas tentang implementasi dari asesmen kompetensi guru. Baik, sahabat guru DKI Jakarta, sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Widyat Moko, sudah hadir dan akan membersamai kita di kegiatan podcast. Assalamualaikum Pak Moko, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ati, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih sudah diundang di kegiatan podcast hari ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kegiatan podcast. Bapak boleh diceritakan kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa? Terima kasih Bu Ati. Saya hari-hari belakangan ini selain kegiatan mengajar untuk para guru kepala sekolah dan pengawas adalah dalam rangka mengawal kegiatan atau program yang bernama asesmen kompetensi guru ini. Karena ini saya harus punya tanggung jawab. Kemudian dari desain sampai nanti pada implementasinya saya harus mengawal kegiatan asesmen kompetensi ini. Oke, luar biasa. Bapak, terkait tema kita nih di podcast kita tentang implementasi dari asesmen kompetensi guru, mungkin Bapak bisa menceritakan dulu secara singkat nih, sebenarnya apa sih asesmen guru ini yang akan kita lakukan, Pak? Baik Bu Ati, asesmen kompetensi guru ini berbeda dengan apa yang sudah kita pernah mendengarnya ya Bu Ati. Dulu kita ada istilah UKG, uji kompetensi guru. Berbeda. Asesmen kompetensi guru ini rujukannya tentunya masih sama, samanya adalah merujuk pada 4 kompetensi. Kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta kepribadian. Hanya saja untuk asesmen kompetensi guru yang akan nanti kita berlakukan itu tanpa kompetensi kepribadian, karena itu nanti menjadi ranah atau domainnya para psikolog, dan tentu ini langkahnya sedikit banyak berbeda. Jadi kita fokus pada 3 kompetensi. Oke. Itu berarti. Baik, berarti untuk asesmen ini kita fokus di 3 kompetensi ya Pak ya? Kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial gitu ya Pak ya? Oke, baik Pak. Jadi untuk asesmen ini berarti mempunyai tujuan yang besar ya Pak ya? Betul. Oke. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih sebenarnya asesmen ini kita lakukan? Begini Bu Ati, bagaimana kita itu mampu mengembangkan komunitas guru yang muaranya ada bagaimana murid. BKTK DKI Jakarta salah satu UPT yang memiliki satu tanggung jawab, tugas dan fungsinya adalah memfasilitasi, kemudian melakukan pengembangan, atau bahasa sederhananya adalah melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan kebutuhan kompetensi guru. Untuk menjadikan kompetensi guru itu optimal, tentu kita butuh data, informasi, sub-indikator kalau kita melihatnya, indikator yang mana yang penting untuk dikembangkan, yang mana yang sudah optimal. Itu sebabnya tujuan dari asesmen ini tentunya dalam rangka pengembangan kompetensi ke depan, baik itu jangka pendek, jangka menengah,
termasuk jangka panjang. Lebih kurang seperti itu singkatnya, Bu Oke. Ati. Jadi inti dari asesmen kompetensi ini bukan menguji kompetensi ya Pak, tetapi Ya, lebih oke. kita bukan dalam rangka Mm-mm. menguji Mm-mm. individu guru. Oke. Kalau kita menguji, maka punya kesan adalah skor, Hmm. nilai. Bu Ati diuji, saya diuji. Tentu ada rasa, nanti nilai saya gimana? Lalu nanti saya kalau nilainya jelek bagaimana? Ada rasa cemas, ada rasa intimidating, ada rasa galau. Enggak. Tetapi ini adalah tool bagaimana saya butuh apa, kompetensi mana, indikator subindikator mana yang penting untuk saya perbaiki. Ibarat kita itu lagi self check diri. Kalau kita di kesehatan, Bu Ati diperiksa tensinya berapa. Oh, Bu Ati sedang memeriksa diri bahwa tensi saya lagi tinggi, tensi saya sedang sudah rendah. Apa yang harus saya hindari ketika tinggi? Sama. Asesmen kompetensi ini adalah alarm. Kompetensi mana yang seyogyanya untuk dikembangkan, kompetensi mana yang layak untuk saya bagikan karena sudah optimal kepada rekan di dalam komunitas. Oke. Begitu, Bu. Baik, sahabat guru, sudah jelas ya informasi dari Pak Moko bahwa asesmen kompetensi ini tidak untuk menguji kompetensi guru, tetapi lebih kepada untuk menilai pada bagian mana yang harus diperbaiki, indikator pada kompetensi mana yang harus diperbaiki. Ini untuk peningkatan kompetensi guru dan berkaitan juga dengan bagaimana nanti BGTK DKI Jakarta untuk melakukan program-program peningkatan kompetensi guru. Baik, Pak Wid, Pak Moko nih, terkait dengan prakteknya nanti nih, kan kita sudah mengembangkan instrumen ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan asesmen guru nanti, boleh diceritakan ya, seperti apa alurnya nanti Pak? Oke. Baik, makasih Bu Ati. Kalau saya menyampaikan secara garis besar tentang alur dari pengembangan asesmen kompetensi ini, itu menjadi 3 kurang lebih. Ada tahapan fondasi, ya, kemudian ada penyelarasan sampai pada implementasi. Tahapan fondasi itu yang seperti apa? Tahapan fondasi itu mulai dari penyiapan kisi-kisinya, ya, atau blueprintnya, kemudian dimensi yang hendak diukur itu seperti apa, kemudian aspeknya seperti apa, melibatkan siapa. Di sana kita libatkan adalah para ahli di bidang pengukuran dan evaluasi dan subject matter atau bidang studi. Pertanyaannya adalah alat itu yang sudah disusun itu apakah serta-merta itu yakin? Maka ada yang kita sebut sebagai penyelarasan. Lah, penyelarasannya itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Kita ingat ya, secara akademik, Ibu Ati ingat yang bernama Charles Lossy itu melakukannya dengan cara diskusi panel atau panel discussion. Panel diskusi itu siapa? Panel diskusi adalah para ahli. Kita hadirkan, ada ahli psikometri dan evaluasi dan pengukuran, ada ahli persekolahan, ada ahli pembelajaran, ada ahli kurikulum, bahasa, bahkan artificial. Kumpulnya ahli ini ya dalam diskusi panel itu adalah memberikan kontribusi atau donasi pikiran dan keahliannya masing-masing atas pernyataan, kriteria, subindikator, dan indikator yang sudah dikembangkan dengan perspektif multi perspektif. Nah, ketika para ahli dengan latar yang beragam ini sudah memberi masukannya dengan keahliannya masing-masing, kita punya namanya checkpoint gate. Siapa? Checkpoint gate itu yang jaga, karena nanti yang punya guru itulah dinas pendidikan. Kita hadirkan teman-teman dari dinas pendidikan di bidang ketenagaan, dari perencanaan, dan lain sebagainya, yang gawangi, yang menjadi goalkeepernya.
Benar nggak nih masukan dari ahli kurikulum, masukan dari ahli bahasa, ahli dari psikometri, dan lain sebagainya. Yang menentukan, yang paham betul tentang konteks adalah Dinas Pendidikan. Hadir di dalam diskusi panel. Diskusi di antara dua belah pihak, antara ahli, akademisi, praktisi, dengan pemangku kebijakan dari dinas, itulah menjadikan lahir butir-butir dengan kriterianya yang disebut sah. Jadi jangan sampai alat ini masih ragu. Nah, bagaimana kalau alat ini itu masih ragu? Untuk menggali informasi pasti ragu. Alat ini harus benar dulu supaya mampu menggali informasi secara akurat. Prinsip dasar akademinya kayak gitu. Nah, ini adalah konsepnya LOSI. Sudah kita lakukan. Nah, apakah hanya terbatas di situ? Enggak. Bagaimana produk dari diskusi panel itu dipahami oleh user? Kita tahu siapa usernya. Karena judulnya adalah asesmen kompetensi guru. Tidak lain nanti adalah guru usernya. Nah, caranya gimana? Kita hadirkan yang kita sebut sebagai, namanya kalau bahasa ilmiahnya itu readability test atau uji keterbacaan. Atau ada istilahnya namanya uji publik. Supaya nanti pengguna itu betul-betul paham istilah. Ini bahasanya terlalu tinggi, terlalu bahasa langit atau enggak. Jadi kalau saya menggunakan istilah itu down to earth, membumi. Jangan sampai pertanyaan, pernyataannya itu bagus, tinggi, tapi nggak dipahami konteks di lapangan. Pentingnya uji keterbacaan. Nah, bagaimana untuk menjaga supaya tidak terjadinya kebocoran? Kita mendesain di dalam uji keterbacaan itu tidak mungkin untuk disimpan, difoto, tapi cukup dilihat, kemudian diuji dari sisi dimensi-dimensi keterbacaan. Itu macam-macam. Bagaimana tentang ambiguitas atau ketaksaan, bagaimana adanya double meaning, bagaimana tentang kalimat-kalimat itu yang multitafsir, ya, dan kontekstual. Kemudian ada prinsip yang kita hindari, jangan sampai di subindikator atau pertanyaan atau pernyataan sebelumnya itu ada double pertanyaan. Itu kita sebut sebagai unidimensionality atau unidimension. Kita jaga betul. Paham secara kontekstual, ya. Hasilnya kemudian kita simulasikan, Bu. Jadi nanti tool ini, karena yang menggunakan itu adalah guru itu sendiri, bentuknya adalah self assessment. Kemudian guru menilai guru yang lain, namanya peer assessment. Tetapi secara triangulatif tidak hanya dua ini saja, tetapi kita lakukan oleh kepala sekolah, disebut sebagai lead assessment. Jadi kalau kita membuat sebuah lingkaran itu ada 360 derajat. Jadi sosok guru tidak dilihat dari self assessment-nya saja. Sosok kompetensi guru tidak dilihat dari self dan peer assessment-nya saja, tetapi juga dari kepala sekolah lead assessment. Bu Ati, bagaimana mekanisme penilaiannya? Coba kita bayangkan. Kalau self assessment tentunya dilihat dirinya sendiri, ya kan? Nah, bagaimana ketika peer assessment? Bu Ati latar matematik, saya latar matematik. Bisa melakukan peer assessment nggak? Tidak. Kalau peer bisa, Kalau karena peer ini adalah satu rumpun. Guru Bu Ati matematik bisa menilai saya sebagai guru matematika. Tetapi kalau Bu Atik itu adalah guru matematika, saya guru olahraga, Bu Atik tidak bisa melakukan peer assessment. Maka nanti mekanisme peer assessment itu akan mencari, ya, pasangan yang satu rumpun atau satu mapel. Nah, untuk menghindari satu kebocoran atau bahasa gaul itu cingce. Bu Atik, lo kasih gua nilai bagus deh, nanti lo gua kasih nilai yang bagus juga. Nggak demikian. Maka yang kita lakukan, Bu Ati nanti menilai saya yang satu rumpun. Tapi nanti saya menilai kepada yang C. A menilai B, B menilai C. Jadi
untuk menghindari potensi adanya permainan yang subjektif. Ini peer. Nah, bagaimana di satu sekolah misalnya tidak ada guru mapel atau guru mapelnya cuma satu? Yang dilakukan tentunya nanti mencari yang rumpunnya sama. Guru fisika, satu rumpun dengan guru matematika boleh nggak? Satu Bisa, rumpun bisa. Nah, karena satu rumpun. Ya. Jadi inilah yang nanti dilakukan antar sesama atau peer teman sejawat. Nah, bagaimana dengan yang lead assessment? Bu Ati seorang kepala sekolah. Latar Bu Ati misalnya adalah latarnya adalah bidang studi bahasa Indonesia. Apakah Bu Ati bisa menilai untuk semua kompetensi kepada guru-gurunya? semua kompetensi. Tidak. Enggak betul. Jadi seorang kepala sekolah nanti hanya menilai pada kompetensi sosialnya dan kompetensi pedagogik. Bu Atik secara subject matter untuk konten hanya menguasai di bidang studinya Ibu. Saya sebagai gurunya Bu Atik latarnya adalah guru IPA. Bu Atik guru bahasa Indonesia. Bu Atik tidak atau memiliki satu keterbatasan untuk menilai penguasaan konten saya atau namanya content knowledge atau kompetensi profesional saya. Jadi ini desainnya yang dikembangkan untuk asesmen kompetensi guru. Sangat berbeda kan dengan apa yang terjadi Betul, pada UKG. Kalau UKG dulu ingat Betul-betul itu dengan cara mencentang, betul. ya kan? Dan itu hanya satu tembakan. Betul. Tetapi kalau yang kita lakukan di sini ada nanti tahapannya adalah pakan asesmen Bu Ati. Seperti apa tuh Pak? Assessment ini? Nah, begini Bu Ati. Kita punya setelah ini tadi yang saya sampaikan itu dengan cara sudah kita selaraskan ya. Maka langkah selanjutnya adalah sosialisasi. Ibu Ati, nah, kita podcastan atau bahasa Indonesia itu siniar hari ini. Itu bagian yang mana? Itu bagian dari sosialisasi. Cara BGTK DKI Jakarta mensosialisasikan asesmen kompetensi guru itu ada beberapa tahapan. Selain sebelumnya kemarin ya warga BGTK DKI Jakarta ini sudah kita lakukan. Jadi setiap individu, pegawai wajib hukumnya untuk mengetahui apa sih asesmen kompetensi. Jangan sampai nanti ketemu misalnya di jalan seorang guru bertanya misalnya kepada salah satu pegawai, asesmen kompetensi apa sih? Nah, jangan sampai, oh itu bukan wilayah saya, itu bagiannya ini. Enggak demikian. Itulah, maka pesannya adalah di dalam sosialisasi internal, itu kemarin ada bentuknya adalah sharing session, itu kita lakukan. Nah, podcast hari ini ya itu adalah bagian dari sosialisasi. Jadi ini adalah bagian yang kedua yang disebut sebagai penyelarasan, sosialisasi, podcast. Nah podcastnya pun kita bagi menjadi beberapa chapter atau beberapa fragmen tentang konsepnya asesmen kayak apa, metodologinya kayak apa, implementasi kayak apa, kebijakan kayak apa. Kita lakukan podcastan kayak gini atau siniar. Selain sosialisasi model gini, bentuknya apa? Nanti ada momen di mana Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi secara massal. Nanti Dinas bersama dengan Sudin di setiap Sudin, kan nggak mungkin kita kumpul semua di satu titik, nggak mungkin. Maka nanti caranya adalah cara hibrid. Sudin-Sudin ini, Sudin mulai dari Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, ya, Utara dan Kepulauan Seribu, itu akan kumpul keterwakilannya. Baik itu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, atau bahkan asosiasi-asosiasi, ada APSI, ada API, dan lain sebagainya. Keterwakilan. Lah, selebihnya adalah mereka mengikutinya secara daring online dengan cara Zoom. Nah, supaya apa? Supaya pengetahuan informasi tentang asesmen kompetensi itu menjadi milik seluruh. Kita bayangkan, kita punya ada 92.000 guru, Bu. Banyak sekali ya. Betul. Tidak mungkin kita melakukannya secara fisik dalam jumlah besar, tidak mungkin. Maka cara yang paling memungkinkan cara hibrid. Ada pertemuan secara fisik, ya jika ada pertanyaan, maka di sana kita fasilitasi untuk menjawabnya.
Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara daring, ya menggunakan Zoom, dan nanti ada streaming ya, kita mau live streaming di YouTube-nya supaya DKI ini komunitas pendidikan ini paham semua. Ini di tahapan yang sosialisasi. Lah, tahapan berikutnya tentunya Ibu, ya, pekan asesmen yang tadi dilakukan antara kepala sekolah, ya, menilai gurunya, menilai dirinya, menilai temannya. Apakah itu dihitung dalam ukuran 1-2 jam? Enggak. Pendekatannya pendekatan holistik, pendekatan secara humanistik. Buati, nih, saya mitra bersatu mapel dengan Ibu, sama-sama guru matematik. Ada indikator, subindikator yang saya dapatkan dari cara saya mengamati Ibu mengajar. Apa yang saya lakukan? Saya hadir, Bu Ati, nanti saya masuk ke ruang Ibu ya. Nah, berarti dalam rangka memperoleh informasi tentang subindikator tersebut. Apakah ketika kita masuk ke dalam ruang kelas, semua indikator itu terpotret? Enggak. Enggak ya. Apa yang saya lakukan kemudian? Di ruang-ruang percakapan, di ruang guru, apa yang saya lakukan? Berarti punya murid yang nakal enggak? Nah, ini kan bahasanya kita dengan bahasa gaul, bahasanya rileks ya. Ada enggak? Oh ada. Gimana sih caranya? Nah, ini sesungguhnya saya sedang bercakap-cakap secara informal, tetapi ada kepentingannya. Kepentingannya untuk subindikator yang mana? Nah, ada kalanya boleh jadi Bu Ati tidak dengan cara bertanya jawab seperti itu atau diamati, tetapi Bu Ati punya dokumen. Gimana coba rancangan Ibu? Di RPP-nya gimana sih? Cara ngajarnya? Bu Ati menyodorkan ke saya, oh ini bentuknya soft file ini Pak Moko. Oke, saya lihat nanti soft file-nya. Nah, cara-cara yang seperti itu yang kita lakukan. Jadi dalam pekan assessment itu, yang durasinya di dalam kurang lebih itu 2 pekan, dimungkinkan seorang diri bisa menilai dirinya, bisa menilai temannya, kepala sekolah bisa menilai para gurunya. Gitu Bu. Oke, Ya. baik. Berarti sahabat guru DKI, dari informasi Pak Moko barusan nanti akan ada pekan asesmen ya dengan rentang waktu sekitar 2 minggu. Disitulah nanti pelaksanaan asesmen kompetensi ini mulai dari self, peer maupun lead dilakukan. Nah, ini sekarang terkait ini Pak Moko. Ya. Apakah nanti semua guru se-DKI Jakarta akan melakukan proses ini? Ya, baik begitu. Berarti pertanyaannya saya balik begini. Kalau saya seorang kepala sekolah, sekolah saya punya 40 guru. Kemudian proses untuk menggali informasi seorang kepala sekolah kepada gurunya membutuhkan waktu yang tidak sederhana. Tadi kan saya sudah sampaikan, sebagai seorang kepala sekolah hanya berfokus pada kompetensi pedagogik dan kompetensi sosialnya. Kompetensi sosial dan pedagogik boleh saya lakukan dengan cara mengamati, karena pedagogik. Boleh dong, sebagai seorang kepala sekolah, saya masuk ke ruang Bu Ati. Bu Ati, nanti saya masuk ke ruang Ibu ya. Nah, kepentingan saya dalam rangka menggali informasi terkait dengan kompetensi pedagogiknya. Tetapi ada juga yang saya lakukan dengan cara percakapan seperti ini. Bu Ati, kita ngobrol yuk. Nah, berarti saya sedang wawancara. Baik untuk kepentingan kompetensi pedagogik ataupun kompetensi sosial. Atau boleh jadi saya mendapatkan informasi dari dokumen atau rekan Ibu Ati. Atau boleh jadi ini Bu Ati aktif nih ngajar dan seorang konten kreator. Ngajarnya Bu Ati diunggah di YouTube. Boleh nggak saya mengamati dari YouTube-nya Bu Ati? Boleh. Jadi pendekatan ini yang dilakukan. Tapi bayangkan, sebagai seorang kepala sekolah kepada Bu Ati saja saya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau saya 40 punya guru 40, bisa dibayangkan berapa lama akan selesai. Maka strateginya adalah kita akan membangun, ya, kalau bahasa akademiknya itu namanya sampling frame. Sekolah mana di Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat, Kepulauan Seribu, baik itu berlaku untuk semua jenjang, berapa dalam rentang 2 pekan, namanya pekan. Kita membuat batasan kurang lebih 2 pekan.
Kita punya waktu hari itu ada namanya 10 hari kerja. Ya, Senin sampai Jumat kali 2 minggu, 2 pekan, maka ada 10 hari. Nah, kalau dalam 10 hari itu disimulasikan akan ketemu berapa seorang kepala sekolah memungkinkan untuk melakukannya itu. Kepala sekolah kan nggak cuma untuk menilai, untuk mengamati ini. Ada bagaimana dia pertemuan di dinas, ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan supervisi dia, ada hubungannya dengan bagaimana dengan dana bos, ya, dan lain sebagainya, yang itu miliknya dinas. Maka kita harus memperhatikan suasana seperti itu. Itu sebabnya maka kita lakukan dengan cara sampling frame. Nah, tahapannya soal kita nanti punya 92.000 tentunya membutuhkan satu roadmap jangka panjang. Itu sebabnya asesmen kompetensi guru ini sifatnya adalah berjangka. Jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jangka pendek kita punya data, punya informasi apa yang kita lakukan. Nah, untuk mempercepat bagi mereka yang kompetensi masih lemah, bagi itu bisa teridentifikasi teman-teman guru yang memiliki satu kelebihan yang mampu untuk diberdayakan. Jadi mereka itu saling mengajarkan. Itulah pengembangan. Jadi dimensi asesmen kompetensi ini bukan terbatas pada apa yang kita mindset selama ini untuk menguji diri, enggak. Tetapi bagaimana memberdayakan orang lain dalam rangka memberdayakan guru yang lain, bagaimana menakar kepentingan dan kebutuhan belajar dia, dan bagaimana profiling untuk sebuah komunitas di dalam ekosistem pendidikan di DKI Jakarta. Gitu, Pak. Ya. Oke. Nah, untuk proses samplingnya itu nanti akan ada informasi ya, Pak? Pastinya kita akan sampaikan, dan itu sebabnya begini. Asesmen kompetensi asesmen guru DKI Jakarta ini tidak semata-mata miliknya BGTK DKI Jakarta. Ini milik bersama dengan Dinas Pendidikan. Itu sebabnya nanti kita bersimbiosis mutualis dengan Dinas Pendidikan. Yang punya data itu adalah dinas. Kita punya tool, kita duduk bareng, jadikan itu adalah menjadi mitra kita, menjadi tim bersama. Gimana, yuk kita bangun guru-guru DKI untuk tahapan-tahapannya seperti apa, siapa, sampelnya kayak apa, guru-guru yang mana, letaknya di mana, kita duduk bareng. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Oke, baiklah, biasa. Bapak Ibu, Sobat Guru DKI Jakarta, informasinya lengkap ya Bapak Ibu, seperti apa nanti pelaksanaan dari asesmen kompetensi ini. Nah, Pak Moko, terkait nanti implementasi dari asesmen ini pastinya akan ada tantangan begitu ya Pak ya, yang akan kita hadapi. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa nih yang kemungkinan akan terjadi pada saat implementasi? Bu Ati, di dunia itu selalu ada dalam dua kutub yang saling berlawanan, apapun peristiwanya, termasuk ini. Ketika mendekati satu informasi, kebijakan, atau paradigma baru. Yang pertama adalah menolak, yang pertama menerima. Pekerjaan kita itu sesungguhnya adalah bagaimana menumbuhkan mindset-nya. Karena jelas tujuannya bukan dalam rangka profiling, menilai kinerja individu, dan itu berdampak misalnya pada tunjangannya, enggak. Tetapi dalam rangka menggali kebutuhan belajarnya. Maka tantangan yang dihadapi tentunya adalah kita akan berhadapan kepada teman-teman guru yang masih, kita punya growth mindset, ada yang fixed mindset. Maka sosialisasi kayak podcastan ini adalah bagaimana menyampaikan informasi secara utuh. Supaya fixed mindset itu bergerak secara bertahap supaya menjadi growth mindset. Kepentingannya adalah bukan untuk BGTK DKI atau dinas, tetapi kepada guru yang bersangkutan. Ketika tahu bahwa itu adalah kebutuhannya, saya butuhnya apa, maka saya harus dideteksi saya apa. Sama seorang pasien, ketika sakitnya apa, dideteksi dari sisi simptomnya, diagnosanya, sehingga larangan atau apa yang harus diasup, namanya nutrisinya harus seperti apa, sama dengan asesmen kompetensi ini. Ketika dirinya tahu asupan kebutuhan gizinya yang harus dipenuhi apa,
maka dia mau tidak mau, oh iya saya butuh ini, saya akan mengisi apa adanya, saya akan menilai kepada temannya, bukan dalam rangka saling menjatuhkan, enggak, tetapi dia butuhnya apa, terpotret secara jelas. Jadi ini menjadi kurang lebih sebagai apa, ruang bersama untuk tumbuh secara bersama dalam rangka endingnya adalah murid-murid. Ingat ya, guru itu adalah garda terdepan sebagai capacity building, tidak hanya sebagai seorang katalisator, tetapi bagaimana membawa anak-anak di DKI Jakarta ini potensinya, kemampuannya, minat bakatnya tumbuh. Ingat, kita punya kata-kata seorang Andreas Schleicher itu ngomong, education is not learning, is not only learning, tetapi apa? Pendidikan adalah sebagai kompas di mana murid mampu memproyeksikan pada kompleksitas. Jadi pendidikan itu muaranya adalah era yang disruptif seperti ini, itu dengan semrawut, dengan VUCA, dengan kompleksitinya, murid mampu memberikan satu solusi. Peran siapa? Peran dari pembelajaran. Siapa ada di sana? Hadir guru. Inilah yang kita mau. Oke, baik. Sobat guru. Jadi nanti dalam pengisian instrumen ini satu kata penting juga ya, Pak Moko, objektivitas, kejujuran dalam pengisiannya. Tuh. Karena nanti ada self di situ, tapi kejujuran artinya sampaikan isilah instrumen nanti dengan sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu alami gitu ya. Oke, Pak Moko, ini kita kalau dilihat dari sisi positifnya ya dari kegiatan asesmen kompetensi ini, kira-kira dampak nyatanya apa sih bagi guru? Bu Ati, begini, kita punya masa depan, kita punya masa lalu. Masa depan adalah siapa? Masa depan adalah murid-murid kita. Murid-murid kita apakah seperti apa yang kita alami? Enggak. Dampaknya tentunya adalah apa yang kita lakukan memiliki satu dampak yang jangka panjang. Jangka panjangnya siapa? Jangka panjang murid yang tadi saya sampaikan. Bagaimana murid ketika menghadapi satu kompleksitas, siapa yang membekali adalah kita. Kita itu hanya memberikan satu bekal, bukan tentang materi, tapi esensi yang kita sebut sebagai hidden curriculum. Membekali masa depan mereka dengan tantangan yang kompleks. Jadi ini tantangan yang paling utama. Yang kedua begini, pasti ada satu kecurigaan atau keraguan terhadap asesmen kompetensi ini tentang validitas. Ingat, tujuan dari asesmen ini, sekalipun tadi sudah saya sampaikan langkahnya itu secara akademik bisa dipertanggungjawabkan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menjaga objektivitas, menjaga satu apa namanya, kalau di dalam asesmen itu ada adanya kebocoran atau leaking ya. Maka yang menjadi perhatian dan menjadi fokus utama adalah tentunya bagi pengembang itu sendiri. Tool ini adalah tool yang menjadi pionir. Apakah ini nanti menjadi satu one and only? Enggak. Ke depan kita akan mengcloning. Kalau bahasa di dalam bahasa akademiknya itu bagaimana anchor item. Jadi begini, parameter, domain, subdomain, indikator, subindikator, termasuk kompetensinya sama. Tetapi pertanyaannya apakah sama? Enggak. Apakah kriterianya yang dimaksudkan itu dengan bahasa yang sama persis? Enggak. Inilah yang disebut sebagai anchor item. Maka nanti kalau ini bisa berkelanjutan nanti ke depannya sebagaimana turunnya regulasi yang ada di level gubernuran, pemerintah daerah, tentu nanti kita juga butuh pengembangan yang lebih baik. Katakanlah satu pertanyaan untuk mengukur hal yang sama tidak satu, tetapi ada beberapa ini yang disebut sebagai anchor ya. Jadi untuk menjaga misalnya seorang guru hari ini sudah mengikuti self.
Sementara ada pihak guru yang belum melakukan. Supaya menjaga konsistensi itu, tentu kita punya cara ya. Salah satunya adalah itu. Sama lah kalau ketika dulu kita sebelumnya juga sering mendengar kemarin udah ada pertanyaan nih kok ini muncul lagi. Lah, untuk menjaga yang seperti itu banyak teknik. Jadi no worries tentang bagaimana menjaga validitas dan konsistensi atau namanya reliability dari sebuah tool yang kita kembangkan di dalam asesmen kompetensi. Gitu, Oke, Batik. baik. Terima kasih nih Pak Wid. Ini penting juga nih Bapak, Pak Moko. Mungkin guru yang merasa khawatir nih, khawatir apa tentang asesmen ini. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh mereka kalau misalkan nanti mereka menjadi sasaran nih untuk asesmen di tahun ini? Ya, Batik begini. Asesmen kompetensi ini bukan kepentingannya tadi yang saya sampaikan, tetapi kekhawatiran-kekhawatiran yang ini bukan sebagai alat untuk menguji diri, ini tidak berdampak pada kinerja, pada tunjangan, dan yang lebih penting adalah tool ini bukan dalam rangka menilai, memberikan satu judgement kepada seseorang, baik itu rekan ataupun kepala sekolah, tapi semata untuk mengidentifikasi kebutuhan Oke, didasarkan pada titik akupunktur yang mana yang perlu diintervensi. Kita punya di dalam anatomi ada gejala simptom yang sakit, kan tidak serta-merta kita langsung dengan cara gegabah, random, intervensi pada titik itu. Kita harus secara anatomi paham betul titik akupunktur yang mana yang perlu untuk diintervensi. Kebutuhan belajar pengembangan yang ke depan yang kita sebut sebagai continuing professional development itu yang kita mau. baik. Jadi kita punya namanya taksonomi. Dalam taksonomi belajar. Ibu ingat ya, bukan taksonomi sih belum bukan, tetapi ada namanya learning continuum. Jadi learning continuum salah satunya itu belajar itu bagaimana ada konteksnya sebagai seorang mentor. Jadi ada orang yang mengajar, tetapi ada orang yang saat itu tidak mengajar. Seorang yang tidak mengajar, tetapi memberi masukan kepada mereka yang sedang mengajar tentang ide, tentang langkah, tentang strategi, tentang menilai, tentang bagaimana manajemen kelas, classroom language, tentang bagaimana media, pemanfaatan teknologi, maka itulah peran belajar. Jadi sesungguhnya komunitas percakapan ya yang ada dalam ruang-ruang kelas, ruang-ruang ekosistem yang terjadi adalah ruang-ruang yang seperti ini, membangun paradigma pembelajaran secara inovatif, secara berkesinambungan dalam percakapan-percakapan yang produktif seperti ini. Dan jangan lupa kebaikan itu ditularkan. Oke, Bentuknya sepakat. melalui berbagai macam moda. Gitu Oke. kurang lebih. Baik, sahabat guru DKI Jakarta, kata kuncinya dari asesmen kompetensi ini adalah kita ingin memberikan layanan peningkatan kompetensi guru yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mengetahui kebutuhan guru diawali dengan asesmen ini. Begitu ya. Oke. Pak Moko, mungkin ada pesan singkat nih bagi guru-guru kita yang nanti akan menjadi responden ya di asesmen guru ini. Begini Batik, saya sesungguhnya sedang menasihatin pada diri saya. Yang pertama begini, jangan menjadikan kita berada pada ruang hampa. Kita menjadi juara tetapi dalam rumah sendiri. Atau bahasa pepatahnya itu kita menjadi kata dalam tempurung. Caranya apa? Berubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Apa yang saya lakukan hari ini, besok belum tentu dibutuhkan. Sama ketika saya belajar, ketika saya kuliah, hari ini tidak saya pakai. Apa yang saya pelajari, apa yang terjadi, kebijakan, entah isu-isu pembelajaran, isu-isu pendidikan yang hari ini saya pelajari, itu belum tentu di masa depan akan relevan.
Artinya adalah continuous learning, tidak pernah berhenti belajar. Karena kita ingat ya, di dalam psikologi Gestalt itu semua saling terhubung. Hari ini ada hubungannya masa lalu, hari ini ada hubungannya masa depan. Tetapi bukan satu-satunya variabel, satu-satunya faktor yang mempengaruhi masa depan adalah hari ini. Itu sebabnya jangan berhenti belajar, terus tingkatkan kapasitas diri, buka wawasan, tumbuhkan mindset, growth mindset. Oke, luar biasa. Sahabat-sahabat guru di DKI Jakarta, tak terasa kita sudah di akhir obrolan kita ya terkait implementasi dari asesmen kompetensi guru. Pak Moko, terima kasih atas sharing-sharingnya. Eh, Sahabat guru DKI, mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Moko memberikan informasi yang menyeluruh ya terkait seperti apa nanti implementasi dari asesmen kompetensi ini. Semoga pembicaraan kita di podcast kali ini memberikan persepsi yang positif lah terkait dari kegiatan asesmen kompetensi. Semangat buat guru-guru di DKI Jakarta. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, silakan di-share kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga karena podcast ini adalah bagian dari sosialisasi dari asesmen kompetensi ini, biar semua mendapatkan informasi yang sama terkait kenapa mesti ada asesmen kompetensi. Saya host Ati Rosidah, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih buat atas undangan dan percakapan hari ini.